Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taubah, para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab yaitu Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada bab yang kedua kemarin, di mana kita telah membahas bab zajri an imsakil mali wal hirsi alaih, yaitu bab dicelanya menahan-nahan harta dan tamak terhadap harta tersebut. Kita lanjutkan, yaitu bab zajri anil istibta'i rizqi. Itu ya, bab tercelanya merasa lambatnya rezeki datang. Istibta itu artinya lambat, merasa rezekinya kok lambat turunnya, lambat datangnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langit ada rezekimu, di langit ada rezekimu, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untukmu. Fa wa rabbis samai wal ard, demi Rabb langit dan bumi, demi Rabbnya langit dan bumi, innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun, sesungguhnya itu semua benar dan pasti sebagaimana yang kalian ucapkan. Ad-Dhariyat 22 dan 23. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki kita dari langit dan juga dari bumi. Ketika sudah kita berada dalam kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita. Dan rezeki tersebut, ikhwah, tidak akan habis sampai kita meninggal. Dengan artian, selama kita masih hidup, maka kita akan tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang punya jaket, coba tuh Uzan atau kau jaketnya tidak basah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastabti'ur rizqa, jangan kalian menganggap rezeki kalian itu lambat. Jangan kalian merasa rezeki kalian itu lambat datangnya. Fa innahu la yamutal 'abdu, sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati hatta yablughahu akhiru rizqihi huwa lahu, hingga habis rezeki yang terakhir untuk dirinya. Jadi kalau masih ada rezeki jatah kita, maka kita tak akan mati. Ya. Tapi ada orang-orang yang sudah sebelum dia meninggal 2 hari nggak makan misalnya. Toh dia nggak meninggal juga. Ikhwah, rezeki itu bukan harus makan. Minum juga rezeki. Nafas juga rezeki. Karena kita tidak ada masalah di pernapasan, makanya kita anggap nafas itu satu hal yang biasa, bukan sebuah rezeki. Coba ingat-ingat ketika virus COVID-19 meningkat, bagaimana orang berlomba-lomba mencari apa? Oksigen. Berlomba-lomba cari oksigen, sehingga naik harga oksigen. Bahkan dapat saja mending, dapat saja. Karena saking banyaknya orang yang membutuhkan oksigen. Mahal ikhwah. Oksigen, bayangkan. Sekarang antum meniup oksigen, menghirup oksigen, tak bayar. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala tutup keran rezeki kita. Mulailah megap-megap. Susah hirup oksigen, tambah oksigen, terpaksa beli. Kita seringnya seperti itu ikhwah. Kita menganggap rezeki itu yang jelas berupa duit, makanan, minuman, pakaian. Kita menganggap itu yang rezeki. Rumah, kita anggap itu yang rezeki. Kita lupa mata kita itu rezeki. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ambil mata kita, mau bagaimana? Nafas kita ini rezeki. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sulitkan kita bernafas, mau tidak mau harus beli oksigen. Berapa juta ya, harus kita buang duit untuk mendapatkan oksigen. Bahkan ikhwah, tidur itu rezeki kan? Berapa banyak orang yang harus mengeluarkan duit jutaan hanya untuk supaya bisa tidur. Bayangkan kita sekarang pantang tergeletak tidur, pantang innal hamdalillah tidur. Demikian, saking mudahnya tidur. Rezeki kita itu luar biasa masalah tidur. Yang punya anak kecil ngomong anaknya supaya tidur, anaknya nggak tidur, dia tidur duluan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begitu orang nggak bisa tidur. Coba kita lihat orang seketika dia nggak bisa tidur 2 malam saja, gimana bentuk wajahnya? Pucat. Ikhwah, gara-gara nggak bisa tidur. Padahal kita kadang-kadang kepingin kalau bisa nggak usah tidur. Kenapa? Karena banyak tugas yang harus diselesaikan, ya kan? Akhirnya minum kopi segelas, 2 gelas, 3 gelas, nggak mempan, tidur juga. Ya, dikira minum kopi yang espresso itu kan, yang kental, minum sekali mata nggak tidur. Ternyata tidur juga ikhwah. Allah beri juga rezeki. Udahlah, rezekimu tidur. Demikian ikhwah. Padahal kepinginnya tidak tidur karena banyak tugas. Apalagi adik-adik yang sedang ujian, yang bangsa kalau ujian S1 SKS itu kan sistem kebut semalam. Ngapa 1 malam itu dia untuk ujian besok. Itu kan perlu nggak tidur. Demikian ikhwah. Ya, kepingin sebanyak tidur. Kawan kepingin supaya tidur. Begitulah ikhwah, sering sesuatu yang biasa kita dapati, kita nggak merasa itu sebuah rezeki. Ikhwah, kalau pagi kita mudah buang air besar dan kecil, itu rezeki nggak? Rezeki ikhwah. Coba Allah mampetkan 2 hari, apa nggak kembung perut kan? Kepingin buang tapi nggak bisa buang.
Kepingin buang, tapi kok kerasnya minta ampun. Tekan, nggak juga keluar. Demikian ikhwah. Bahasa bawa ke dokter, disuntik oleh dokter, akhirnya keluar duit sekian ratus ribu hanya supaya keluarkan kotoran. Saat ini kita, masya Allah, terasa mudah keluarnya tanpa ada penghalang sedikit pun. Kita nggak pernah merasa itu sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kenapa? Hari-hari kita sudah lakukan itu, ikhwah. Padahal itu sebuah rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada seorang yang kaya raya, dia buta, niscaya dia bisa rela menggadaikan semua hartanya demi mendapatkan penglihatannya kembali. Begitu ikhwah, saking berharganya namanya penglihatan. Itulah dia. Ikhwah, gigi rezeki enggak? Hah? Rezeki. Coba antum tanya itu yang sudah aki-aki, yang sudah tua-tua. Ketika dia makan daging rendang, opor kiri, opor kanan, gak kena-kena. Begitu, perhatikan, gak kena-kena. Kalau kita kan pas tahu tepat, dengan lidah kita geser kiri, seret, geser kanan, seret. Ini geser kiri, gak kena dia. Yang kena gusi dengan gusi, kan gak bisa lumat. Coba tanya betapa nikmatnya orang yang punya gigi. Demikian ikhwah. Ada lagi yang sudah pakai gigi palsu, gunanya itu untuk supaya bisa ngunyah. Tapi namanya gigi palsu kan begitu dimangapkan gini, biasanya kan kalau gigi mangap dia mangap juga, mangap gigi tetap gini. Rahangnya aja mangap, rupanya nggak lengket. Begitu ikhwah, gigi merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallah. Dan banyak lagi. Makanya Rasulullah katakan bahwasanya setiap sendi kita ini harus disedekahkan. Karena sendi-sendi kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, sendi kita ini semua sekitar 360 sendi. Semuanya harus disedekahkan. Dengan cara bagaimana? Dengan sholat 2 rakaat, maka tersedekahkanlah semua sendi-sendi itu. Atau Rasul juga mengatakan fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa fi kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Ini kita harus sedekahkan semua sendi-sendi kita ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil kelenturan sendi, begitu pagi tiba-tiba begini aja kita, gak bisa mengendalikan. Ada nggak orang yang pagi begini aja dia, nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngambil juga susah mengambil. Rezeki, ini rezeki semua ikhwah. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya rezeki itu bukan harus makan, minum, rumah, sandang, pakai, bukan. Ya, banyak sekali rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tapi sayangnya kita tidak mengingat itu semua. Kita anggap itu satu hal yang biasa. Padahal kalau kita mikir dikit saja, itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Fa innahu la yamutal 'abdu hatta yablugha akhiru rizqihi huwa lahu. Sungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai selesai rezeki yang terakhir yang memang Allah sediakan untuknya. Ya, sampai selesai rezeki yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuknya. Itulah dia. Kalau belum diberikan yang terakhir itu, dia nggak akan mati. Fa'ajmilu fit talab. Makanya carilah dengan cara yang baik rezeki itu. Akhdil halali wa tarkil haram, dengan cara mencari yang halal dan tinggalkan yang haram. Dalam hadis yang lain, wa ajmilu fit talab, baguslah dalam mencari rezeki Allah tersebut. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak mungkin, tidak bisa didapati dengan cara maksiat. Demikian ikhwah. Mengapa ada orang yang mengambil rezeki dengan cara yang haram? Dikarenakan dia merasa rezekinya itu lambat. Ikhwah, rezeki yang lambat itu tidak harus
dikit. Banyak orang yang rezekinya melimpah ruah, tapi masih dia merasa rezeki yang dia dapat itu masih lambat, masih kurang. Mengapa demikian ikhwah? Karena dia memang seorang yang orientasi hidupnya adalah duit. Demikian. Makanya Rasulullah katakan, man kana hammuhu ad-dunya, barang siapa yang memang tujuan hidupnya untuk dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakirannya itu di antara dua hidungnya, di antara dua matanya. Fakir aja bawahnya, padahal mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi dia merasa fakir dengan artian tak pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ini berbahaya hidup seperti ini, ikhwah. Berapapun yang Allah berikan, dia nggak akan pernah merasa cukup. Ini akibat apa, ikhwah? Di antaranya dia mendapatkan rezeki itu dengan cara yang haram, sehingga tidak berkah. Berapa yang Allah berikan tak merasa cukup. Makanya kita lihat mafia makanan, ya kan, kemarin sempat hilang minyak makan. Demikian ikhwah. Mafia apalagi mafia hukum. Kerjaannya begitu ikhwah, nggak pernah cukup. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Gaji pokok saja seharusnya sudah puluhan juta, tapi tak merasa cukup. Kenapa? Karena cara mencari rezekinya itu dengan cara yang haram, peras sana, peras sini. Demikian ikhwah, buat drama sana, drama sini untuk mendapatkan uang. Sehingga hal ini membuat dia menjadi tak pernah merasa cukup. Itulah ikhwah. Padahal orang miskin melihat dia, bapak ini enak sekali hidupnya. Rumahnya mewah, besar, kendaraannya mewah, tapi dia sendiri tidak pernah merasa cukup. Inilah hidup hakikat kemiskinan, ikhwah. Inilah hakikat kemiskinan. Makanya kalau kita lihat ada koruptor, tidak ada koruptor itu yang tukang pulung, nggak ada. Nggak ada koruptor itu yang para gelandangan, nggak ada. Padahal kan tukang-tukang pulung, kemudian gelandangan itu yang miskin-miskin. Tapi mereka tak pernah korupsi. Paling kalau dia curi, ya uang, ayam. Tapi para koruptor ini apakah dia ada curi ayam? Enggak, ikhwah. Yang dicurinya bukan 1 juta 2 juta. Enggak level dia maling 1 juta 2 juta. Yang dia curi miliar, triliun. Begitulah kehidupan mereka, ikhwah. Sudah dapat misalnya sekian miliar, apakah selesai ceritanya? Udahlah saya taubatlah karena sudah dapat 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Enggak, tetap enggak cukup, habis. Makanya ada istilah-istilah para pejabat itu, uang setan dimakan hantu. Enggak pernah, hilang begitu aja. Banyak, Masya Allah, melimpah, tapi hilang begitu saja, entah kemana duitnya. Habis begitu saja. Begitulah ikhwah. Makanya ikhwah, rezeki kita sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita apa, ikhwah? Halalan thayyibah, berkah. Insya Allah berapapun yang Allah berikan, kita akan ridho dan kita akan puas dengan yang Allah berikan, bukan jumlahnya. Ya, bukan jumlahnya. Efeknya bagaimana ya ikhwah? Efeknya kita hidup tenang, kita dapat istri-istri yang solehah, anak Masya Allah taat-taat. Itu yang kita inginkan. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya, dia tajir melintir di pagir wa umir, sangkin kayanya, anaknya bagaimana? Anaknya 3, yang satu terlibat narkoba, yang satu ini, tak ada yang beres. Demikian ikhwah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kita rezeki yang cukup. Demikian. Dan kalau kita mulai ada bisikan kesulitan, kesusahan akan rezeki yang Allah berikan kepada kita, merasa sempit akan rezeki yang Allah bagikan kepada kita, apa kata Rasulullah? Unzur ila man huwa asfala mink.
Wala tanzur ila man huwa fawqak. Lihatlah yang di bawahmu, jangan kamu lihat yang di atasmu, karena hal itu akan membuat kamu bisa menjadi bersyukur. Begitu ikhwah. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah usaha. Hasil itu di tangan Allah. Ya, hasil tangan Allah. Jadi kita diperintahkan usaha dengan cara yang halal, titik. Nggak boleh kita cari yang dengan cara yang haram. Udah usaha saja. Seberapa dapatnya, begitulah yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita bersyukur, ridha, insya Allah rezeki yang sedikit itu, yang hanya 1 bulan 20 juta, insya Allah cukup untuk kita, anak-anak 2, anak 3. 20 juta cukup kira-kira. Alhamdulillah wa syukrulillah. Demikian. Ya, daripada rezekinya sebulan 2 juta, sejutanya maling, mendingan 20 juta halalan thayyibah. Iya kan? Bisa berinfak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, jadi jangan merasa ya Allah kok susah kali lah hidup saya ini. Udahlah, jalani saja. Jalani saja, bismillah. Keluar rumah, bismillah tawakkalullah ala billah. Bismillah. Nah. Usaha semaksimal mungkin. Ketika waktu sholat, kita sholat. Setelah sholat, kerja lagi. Demikian. Yang mau narik becak, nariklah becaknya. Masalah dapat gak dapat itu Allah yang nentukan. Allah yang menentukan, bukan kita. Kita hanya disuruh untuk usaha. Demikian ikhwan. Jangan takut, Allah itu punya rezeki yang dijanjikan kepada kita. Demikian. Anak kita juga dia ada rezeki dia. Istri kita juga ada dia rezeki dia. Jadi bukan kita yang nanggung rezeki dia sebenarnya, bukan ikhwan. Allah nitipkan rezeki dia dari kita sebagai kepala rumah tangga. Itulah ikhwah. Makanya kan jarang anak lajang yang jomblo jadi kaya kan? Jarang. Jomblo ini rata-rata miskin-miskin ikhwah. Iya. Yang jomblo rata-rata miskin-miskin, gak punya apa-apa. Demikian. Udah dia berumah tangga baru mulai meningkat rezekinya. Meningkat rezekinya, punya anak 1 meningkat lagi rezekinya. Makanya orang yang kaya raya itu umumnya sudah menikah. Karena banyak rezeki yang dititip Allah pada dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi yang penting cari dengan cara yang halal. Makanya kalau ada istilah ya Ustadz, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal itu kaedah setan yang dibisikkan ke kepala dia. Jangan gubris, itu setan punya kerja itu. Demikian. Cari yang halal saja susah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal ikhwah, mana lebih banyak? Yang halal apa yang haram? Yang halal. Antum pergi ke tempat tukang kue, tanya mana yang haram. Dikit yang haram, enggak ada. Selebihnya halal semua. Kue dadar, kue lapis, tahu isi, itu halal semua. Ada dia sambil di ujungnya jual babi untuk buka puasa, katanya ada? Enggak ada. Demikian ikhwah. Jadi yang halal itu malah banyak. Sekitar kita tuh lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Demikian. Tapi sampai sekarang saya nganggur, Ustaz. Ikhwah, nganggur itu kan karena antum nggak mau bekerja. Itu saja. Nganggur itu karena kita nggak mau bekerja. Kalau kita mau bekerja, apa yang nggak bisa kita kerjakan? Dicari aja botol-botol mineral itu, kumpulkan banyak-banyak, jual, dapat juga. 1 hari dapat 15.000, kenapa rupanya? Makan juga kan? Ya tentunya 15.000 kita makan berapa? 10.000 kali sebulan berapa? 300.000. Bisa nggak kita hidup dengan 300.000? Halo, kok melamun? Hah? Bisa ikhwah. Janganlah antum beli rendang ke rumah makan sederhana. 3 kali beli telap lah, itu sudah habis. Udah makan nasi putih pakai garam, mau lebih gurih, garam apa namanya? Garam gunung, ya kan? Demikian garam Himalaya. Demikian. Insya Allah enak, panas-panas, apalagi makan dengan istri tercinta sepiring berdua. Antum belum tahu antum. Demikian. Iya. Itu kalau 1 hari 10.000
Tapi kalau sudah 1 hari dia dapat 1 juta, nggak enak lagi lah makan nasi pakai garam Himalaya. Udah 1 hari 1 juta, yuk kita bang makan pakai garam. Aduh maaf lah ya dek ya gitu. Demikian ikhwah, bisa, kenapa nggak bisa? Bisa kita hidup. Demikian. Kan intinya kan kalau Indonesia yang penting nasi kan, nasi. Demikian. Nasi juga bertingkat-tingkat harganya. Nggak bisa kita beli yang 20.000 sekilo, cari yang 10.000 sekilo. Cari beras bulog itu, yang penting nasi, banyakkan airnya. Demikian ikhwan kan? Iya, banyakkan airnya. Demikian. Enak lagi kita nelannya kan, tidak pernah dikunyah. Demikian ikhwan rahimanallah. Ada cerita seorang akhwat, ya dia lumayan kurangnya. Dia makan pakai tepung beras. Makannya pakai tepung beras. Saking fakirnya. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Saya lihat dia sampai sekarang masih hidup. Bertahan hidup, sudah punya anak 3. Masya Allah kan. Itu ikhwah. Jadi jangan khawatir. Ya jangan khawatir. Yang mahal hidup itu gengsinya, bukan kebutuhan kita. Gengsi. Antum kalau makan lontong di Semen Cirim itu masih ada lontong sepiring 3.000. Kalau pagi-pagi itu berbaris orang belinya. Tapi kita gengsi, bikin makan di mana? Makan di mana? Setiabudi misalnya. Di mana? Di lobi hotel. Ya iyalah lontong mahal lah di situ. Mikan sepiring bisa nanti 300.000 kalau ada kan begitu. Di kafe yang mewah, yang ada yang ada deruan-deruan ombak, la ilaha illallah. Antum mau makan lontong atau mau makan deruan ombak? Mau makan ruangannya kan enggak, makan untuk perut. Gengsinya itu. Kita berkendaraan sebenarnya tujuannya kan mempermudah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan itu intinya kan? Ya. Antum beli Vespa yang murah-murah, yang penting tidak mogok. Ya paling kalau waktu di engkol dimiring-miring sedikit lah dulu, dimiring-miring dulu kan. Engkol 3-4 kali hidup, udah. Tapi karena gengsi, masa Vespa Ustaz, masa Vespa. Memang iya, bagaimanapun juga Vespa lebih tahu kebutuhan hidup Anda gitu kan. Nah, demikian. Tapi gengsi kita itu maunya yang sepeda motor paling terupdate gitu-gitu. Pengennya Pak naik mobil. Dia belum sanggup untuk beli mobil, dipaksakan beli mobil dengan cara kredit. Ya jadi beban hidup jadinya. Supaya apa? Dilihat orang supaya dia macam orang sukses. Masya Allah orang sukses. Jalannya pun lain kan jalannya kalau turun mobil. Demikian. Kalau sudah pakai mobil, tentu sandal yang dibeli kan nggak mungkin sandal Swallow yang 5.000 sepasang. Tentu dia agak beli mau sandal yang harga-harga ya paling nggak ya setengah juta begitu, beban lagi ikhwah. Begitulah sebenarnya hidup itu sederhana ikhwah. Ya, hidup sederhana. Kalau mau kita sederhanakan. Kalau kita merasa tak cukup, kalau kehidupan kita itu hanya money oriented, maka Allah akan jadikan orang fakir sefakir-fakirnya. Walaupun kita ibaratnya kita akan merasa lapar, padahal ibarat kita bagaikan tikus mati di lumbung padi. Demikian. Min fikil bab, di antara fikih bab, an-nahyu an istibta'ir rizq. Larangan merasa lambat datangnya rezeki. Kalau sudah merasa lambat ikhwah, kita akan menggerutu, gimana? Aduh, gimana? Begitu. Kenapa? Merasa lambat. Itu dia. Merasa hina. Padahal Allah katakan, memang itulah sifat manusia ikhwah. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apabila seorang manusia Allah coba dia, Allah muliakan dia dengan memberi rezeki yang baik, maka dia katakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Apabila Allah coba dia, Allah sempitkan rezekinya, Allah sedikitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia katakan sungguh Allah telah menghinakanku. Padahal tidak seperti itu ikhwan. Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Miskin itu ujian, kaya juga ujian. Antum pilih mana? Diuji menjadi orang kaya atau diuji menjadi orang miskin? Pilih yang mana? Kok nggak dijawab?
Antum diuji jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Kaya ya, Masya Allah. Antum apa? Diuji jadi orang kaya apa diuji orang miskin? Kaya juga. Antum sepakat dengan jawaban dua orang ini? Sepakat? Iya, sepakat kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Biasanya orang banyak kalah diuji jadi miskin apa diuji jadi kaya? Hah? Terus kenapa antum minta jadi orang kaya? Kalau antum menyatakan bahwa saya banyak orang tak berhasil ketika diuji menjadi kaya, kenapa mintanya kaya? Hah? Belum merasakan kekayaannya? Oh iya juga ya. Belum merasa kaya. Boleh juga lah, itu jujur, itu dari hati terdalam, jeritan hati terdalam itu. Itu jeritan hati terdalam, betul itu ikhwan. Nanti loh Ustaz, kalau sudah jadi kaya berusaha bisa banding-bandingkan gitu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ya, kalau Allah uji kita dengan kaya, kita bisa berinfak, kita bisa menolong orang, kita ingin bangun masjid, kita bisa membantu fakir miskin. Masya Allah cita-cita kita. Kenapa? Karena pada saat itu kita sedang miskin. Itu dia. Pas Allah beri kekayaan, lupa dia ingin bangun masjidnya, lupa. Ingin apa lagi? Ingin bantu orang fakir miskinnya, lupa. Begitu. Yang dia ingat gimana cara membuat cabang sana, cabang sini, begitu. Itulah manusia. Tapi yang penting kita tidak boleh merasa rezeki kita itu sedikit. Yang terpenting apa tadi? Kita berusaha dan berupaya mencarinya, hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan lupa kita berikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman fa'ala dzalika sara'a fi akhdhil mali min kulli saubin. Barang siapa yang merasa seperti itu, dia akan bergegas untuk mengambil harta dengan cara yang haram, dengan segala cara. Karena akan merasa mengeluh, ini kurang, ini enggak cukup, apalagi diteror oleh orang rumahnya kan, istrinya, bang gimana bang, besok kita mau bayar uang sekolah, uang listrik, uang pulsa, uang kuota, banyak sekali uang ini dan uang itu. Peninglah kepala suaminya. Demikian ikhwah. Makanya sesuaikan pengeluaran kita itu dengan apa? Dengan masukan kita. Bisa kita hidup tanpa listrik? Bisa kira-kira? Hah? Seharusnya bisa. Ya, kalau kita tidak bisa bayar uang listrik, bisa nggak kita hidup tanpa listrik? Buktinya kakek kita bisa dulu nggak pakai listrik, hidup dengan sampai sekarang. Buktinya kita ada. Kalau dia nggak ada, kita kan nggak ada. Demikian. Bisa kita hidup tanpa kuota? Hah? Bisa. Tanpa telepon? Bisa. Demikian ikhwah, bisa. Mengapa orang sekarang hidup seolah tak bisa tanpa telepon? Dikarenakan memang model hidupnya. Ya kan? Saking doyannya orang dengan telepon, umumnya rata-rata kita tuh punya HP 2. Berapa HP antum? 1. Semoga Allah merasakan antum cepat kaya ya. Cepat merasakan. Berapa HP antum? 1. Antum udah menikah? Pantas lah, biasa itu. Ini juga belum menikah. Emang HP-nya 1 kalau mau menikah? Ya emang iya ikhwah. Antum berapa Rik? 1. Nah 1 juga, karena jomblo. Berapa HP antum? Betul. Ini apa ini? Sama lah itu. Berapa HP antum? 1. Ini kok pada tawaduk semua ya? Oh yang di bawah 1, yang ditinggal 3. Demikian ikhwah. Saya jarang melihat orang yang punya HP hanya 1. Begitu. Kalaupun 1, kartunya 2. Tetap ada 2. Umumnya begitu. 1 untuk kuota, 1 untuk nelpon, yang paling hemat. Begitu, bisa beli paket. Begitulah ikhwah. Seolah kita tidak bisa hidup tanpa itu, padahal bisa. Jadi boleh nggak kita hidup pakai itu? Silahkan antum hidup, mau pakai mobil, mau pakai rumah besar, silahkan. Tapi sesuaikan dengan pemasukan kita.
Demikian. Jangan lupa dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Kalau nggak bisa, sesuaikan dengan pemasukan. Insya Allah tenang ikhwan. Nggak usah dipaksakan kredit ini, kredit itu. Kadang-kadang sampai periuk pun harus dibeli dengan cara kredit. Sudah ada periuk yang satu, kepingin periuk satu lagi yang agak sedikit besar. Sudah ada sedikit besar, kepingin agak lebih besar sedikit lagi. Begitu, sehingga hidup kita nggak selesai-selesai. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, mereka yang merasa kurang, maka dia akan punya insting akan mencari rezeki Allah itu dengan cara yang diharamkan. Dia akan lakukan dengan segala cara, tak peduli apakah cara haram atau cara yang halal. Wala yaqif indal halal, dia tidak hanya berdiri di atas yang halal. Nomor 2, la tamutun nafsun hatta tastakmila ajaluha wa rizquha. Sungguhnya seorang tidak akan meninggal dunia sampai selesai ajalnya, dan selesai juga, sempurna juga rezekinya. Makanya kan Allah katakan fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seseorang, tidak akan dipercepat dan tidak juga akan diperlambat. Dia tepat pada waktunya. Ya, dia tepat pada waktunya. Tepat di waktunya dan tepat di tempatnya. Begitu ikhwah. Walaupun kita sekarang di Medan, misalnya kita sekarang duduk di Medan nih, lagi ngaji. Kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya kita itu meninggal di Makassar besok jam 3. Kira-kira di mana nanti kita meninggal? Kita masih di sini nih. Ketahuilah di Makassar ikhwah. Karena ketika Allah sudah menetapkan di sana, ini akan ada saja perjalanan membuat kita untuk pergi ke sana. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang bagi 'alal 'abdi ay ya'khudha bil asbab. Seorang hamba ya dia harus cari rezeki itu dengan mengambil sebab. Wala yatlub ma indallahi illa bima syara Allah bi ta'atihi. Dan janganlah dia mencari apa yang di sisi Allah kecuali sebagaimana yang disyariatkan Allah dengan ketaatannya. Karena ikhwah, ketika kita mencari rezeki itu bukan sekedar kita mencari makan, bukan, tapi itu juga ibadah. Kita nggak sama dengan orang kafir, ya. Orang kafir itu ya dia makan, dia ada cari rezeki, habis itu makan kenyang selesai. Kita nggak ikhwah. Kita proses mencari rezeki kita itu juga sebuah ibadah. Bayangkan antum sebagai seorang suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istri. Bukankah Rasulullah katakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu keping dinar yang engkau infakkan dalam jihad fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, satu keping dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba, wa dinarun anfaqtahu lil miskin, satu dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, istrimu dan anakmu, wa dinarun anfaqtahu ala ahli a'zamu ajran indallah. Sungguh yang paling besar pahala di sisi Allah adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Bayangkan para suami, dia ada yang jualan roti, ada yang jualan bakso, ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi pegawai pabrik. Ikhwah, setiap tetes keringat yang mengalir di dahi antum itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Demikian ikhwah, jangan sia-siakan hidup kita tanpa ibadah. Apa kata Rasulullah SAW ketika seorang sahabat mengatakan ada seorang laki-laki yang sangat giat bekerjanya? Apa kata para sahabat? Lau kana fi sabilillah, seandainya semangat yang ada pada orang itu dia lakukan dalam jihad fi sabilillah, tentu itu akan lebih baik. Lantas Rasulullah katakan, in kana yakhruju yas'a ala walidayhi al-kabiraini kana fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka itu juga fi sabilillah. Bayangkan ikhwah. Wa in kharaja yas'a ala auladi sigharan fa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah untuk memberi nafkah anak yang kecil-kecil, itu fi sabilillah. Apabila dia keluar rumah untuk menafkahi dirinya agar dia tidak minta-minta, itu juga fisabilillah. Coba apa lagi ikhwah? Jadi bekerja kita itu jadikan sebagai ibadah.
Sayang kalau hari-hari kita keluar rumah bekerja itu tidak ada nilai ibadahnya, itu sayang sekali, ikhwah. Kalau kita hanya bertumpu pada ibadah-ibadah mahdoh, sholat zuhur, asar, berapa kalilah pahala kita di sholat itu? Cobalah, zuhur berapa menit? 5 menit cukup ya? Sholat zuhur 4 rakaat 5 menit cukup? 5 menit, nggak usah 5 menit lah, cepat kali. 10 menit lah ya, biar agak nampaknya macam syekh gitu. 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, 20 menit, maghrib 10 menit. Totalnya berapa tuh kalau 10 menit semua? 50 menit, kita genapkan aja ya 1 jam ibadahnya. Tambah-tambahin, tambah sunnah-sunnahnya. Tambah sunnah semua sholat 1,5 jam. Ya. Oke, sisanya berapa itu? 22 jam setengah itu sisanya. Bayangkan gimana mau masuk surga begini. Demikian ikhwah, mau baca Quran target 1 hari 1 juz, masih bacanya 2 lembar, yang dihitung 8 lembar lagi, 8 lembar lagi, 7 lembar lagi. Alah. Mau masuk surga. Demikian ikhwah. Jadi ya kita semua kepingin masuk surga. Tapi banyak cara ikhwah, dengan cara itu dia jadikan kegiatan kita hari-hari itu sebagai ibadah. Cari yang halal. Kalaupun ada tawaran-tawaran yang menggiurkan dan itu antum tahu haram, minimal syubhat, jangan terima. Jangan terima. Dan yakin walaupun menggiurkan keuntungannya sekian puluh juta, udahlah pinggirkan saja dah. Ya, insya Allah rezeki kita ada yang halal. Begitu ikhwah, jangan tergiur. Sungguhnya syaitan itu selalu menggoda kita, menakut-nakutkan kita menjadi fakir. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menakut-nakutkan kita dengan kefakiran dan menyuruh kita berbuat keji. Itu dia, takut miskin, akhirnya mencari dengan cara yang haram. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kadang-kadang kita tahu ini riba, tapi untungnya kok bagus, cocok, udahlah kali ini aja, setelah itu kita taubat katanya. Kan ada bisikan-bisikan seperti itu. Demikian ikhwah, itulah dia. Seharusnya jangan, bertahan, istiqomah, tetap ya, istiqomah di atas yang halal ya, sehingga kerja kita, usaha kita setiap hari mencari rezeki itu menjadi nilai ibadah. Coba bayangkan ikhwah, yang kerja kantor, siapa kerja kantor? Kerja kantor Pak, pergi jam berapa? 8, pulang 5, coba 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 jam kalau kita itu jadi ibadah gimana? Ya kan? Niat kita memang untuk ibadah, kita memang untuk, ini kewajiban Allah. Kita untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. 9 jam ibadah ya, wah, gak tanggung. Demikian. Yang jual roti, Narto misalnya, jualan, itu ibadah. Coba kita lagi jualan gitu, jam 9, gak ada yang beli, gimana? Akhirnya uban bertambah, jengkel bertambah, rezeki nggak nambah, pulang-pulang BS, akhirnya dimakan sendiri, sisanya jamur. Ini kan ikhwah, karena saya dulu pernah jual roti. Kalau istri saya itu senang dia kalau ada BS. Kenapa? Dimakan dengan dia. Dimakan dengan dia. Demikian, senang-senang aja sebenarnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi yang terpenting sekali lagi ikhwah, jadikan kerjaan kita itu ibadah. Makanya kalau ada orang mencari rezeki dengan cara yang halal, yang haram, hilang nilai ibadahnya. Habis ikhwah. Nilai ibadahnya habis. Demikian. Ya, yang bagi al-'abdi ayya'khudha bil asbab. Seorang hamba hendaklah dia berupaya untuk mencari sebab dalam mencari rezeki. Artinya begini ya, enggak bisalah pula kita duduk-duduk, ya kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezekinya, Allah akan memberi rezeki. Ya Allahu Karim katanya. Ya, Allah itu Maha Pemberi. Kalau memang
Takdir kita ada rezeki, ya ada rezeki datang. Kalau enggak ya sudah. Ya enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat, dia tidak berkunjung ke Masjid Nabawi. Rasulullah katakan, mana untamu? Di luar ya Rasulullah, aku lepas dan aku tawakal pada Allah. Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Ikat baru tawakal. Begitu namanya usaha. Ikat baru tawakal. Demikian juga sepeda motor antum, kunci setang, beri gembok, baru tawakal. Kalau setelah itu juga dicuri, sudah, itu kehendak Allah. Tapi kalau antum parkir di sana, kereta dalam keadaan hidup, kunci tergantung, antum sholat 2 rakaat tahiyat masjid, kata hidup, tinggal digas, selesai. Orang yang nggak niat curi pun jadi mencuri. Demikian, udahlah, kalau ini rezeki. Kalau nggak rezeki ya sudah, bagaimanapun nggak menjadi rezeki saya. Udah di pinggir, parkir di pinggir, taruh kuncinya di situ. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya, ini tidak seperti yang diinginkan oleh syariat. Kunci dia, digembok dia. Kalau perlu antum bawa rantai kereta api itu. Kalau memang belum yakin, demikian ikhwah. Setelah itu begitu keluar ternyata nggak ada juga, rupanya diangkat orang pakai pick up misalnya. Mau bilang apa lagi? Tapi kita sudah usaha. Tapi kalau kita nggak ada usaha, akhirnya kita nggak dapat, ya menyesal diri sendiri, ikhwah. Itulah dia, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Satu bab lagi. Babu zajri ani ihsa'i sadaqah. Bab dicelanya ngitung-ngitung sedekah. Mau sedekah berapa, mau sedekah 100.000 apa 50.000 ya? 50.000, 100.000, 50.000, turun lagi 20.000, 20.000, 10.000, 10.000, 5.000. 5.000, ada satu lagi nih yang biru. Yang sudah lecek 2.000. Tapi ada sing 1.000. Lillahi ta'ala yang 1.000. Pelitnya minta ampun. Mau bersedekah pelitnya luar biasa, ikhwah. Tak boleh menghitung-hitung sedekah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'a sa'il. Seorang laki-laki datang peminta-minta, pengemis, fa amarat lahu Aisyah bisyai. Maka Aisyah pun menyuruh pembantunya untuk memberikan sesuatu. Falamma kharajat khadim da'athu. Ketika si pembantu yang Aisyah suruh untuk memberi sesuatu itu keluar, Aisyah memanggil si pembantu, sini sebentar. Artinya mau melihat apa yang diberikannya. Fanadharat ilaihi, maka Aisyah pun melihat apa yang diberikan oleh si pembantu ini. Ngerti maksudnya? Jadi datang si pengemis, Aisyah mengatakan kepada pembantunya, coba kamu cari sesuatu yang bisa kamu berikan untuk dia. Ketika keluar pembantunya ini, Aisyah katakan, coba sini dulu, saya mau lihat apa yang kamu berikan. Kemudian faqala laha Rasulullah melihat, berkata kepada Aisyah, ma tukhrijina syai'an illa bi'ilmiki. Apakah sesuatu yang keluar darimu harus kamu ketahui berapa jumlahnya? Qalat inilah a'lamu, ya aku ingin tahu. Faqala laha Rasulullah la tuhsi fayuhsillahu alaik. Jangan terlalu kau hitung-hitung tentang sedekah. Allah juga nanti akan menghitung-hitung memberimu rezeki. Begitu. Jangan terlalu perhitungan dalam memberi sedekah. Allah akan perhitungan juga memberi rezeki kita. Kalau beri, antum berikan begitu. Begitu ikhwah. Tapi enggak juga macam misalnya coba keluarkan dompet antum. Berapa isinya? 700.000. Mau enggak 700.000 kali 700? Jangan begitu juga mainnya, itu pemaksaan. Ya, biarkan dia sendiri yang mengeluarkan. Begitu ikhwah, ya. Jadi sebenarnya ya kalau bersedekah ya enggak usah dihitung-hitung, ini enggak terlalu dihitung-hitung kali. Saya mau berinfak 50.000. Tapi besok anak saya mau bayar yang sekolah, terus uang jemput, ganti oli, beli bensin, beli tusuk gigi, beli odol. Akhirnya nggak jadi sedekah. Nggak jadi sedekah, ikhwah. Ya, dia bicara masalah untung ruginya. Ini yang nggak dibolehkan dalam syariat. Sedekah aja udah. Antum teringat berapa antum? Saya mau sedekah 1 juta. Udah keluarnya 1 juta. Begitu. Nggak usah terlalu dihitung-hitung berapa untung, berapa rugi, nggak usah. Nggak usah dihitung-hitung. Keluarkan saja. Min fikih bab, di antara fikih bab nahyu 'anil ihsa'i khasyatul faqr. Larangan menghitung-hitung sedekah karena takut fakir. Makanya Rasulullah pernah katakan, tak pernah ada orang yang jadi fakir karena sedekah. Gak pernah ada sejarahnya.
Tidak pernah ada sejarah orang yang bangkrut jadi fakir gara-gara sedekah, nggak pernah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia berinfak semua hartanya diberikan. Nih Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fama baqiya laka ya Abu Bakar?" Apa yang tersisa untukmu ya Abu Bakar? Allah wa Rasuluhu, hanya Allah dan Rasulnya. Apakah setelah itu dia bangkrut, jadi miskin? Enggak. Enggak miskin-miskin. Demikian ikhwah, enggak miskin-miskin. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang banyak-banyak infaknya itu enggak miskin dia. Yakinlah ikhwah. Orang yang berhitung-hitung infak, ya biasanya itu miskin-miskin. Demikian. Yang kita lihat infaknya 10 juta, 20 juta, kadang-kadang 1,5 M. Kemarin saya ketemu dengan orang yang berinfak 1 M untuk sekolah. Demikian. 1 M itu nolnya 12 loh. Nolnya 12. Bisa, Masya Allah bisa. Ternyata yang seperti itu ada orangnya. Enggak sayang dia infak 1 M. Demikian ikhwah rahimanallah. Begitulah dia. Infak uang ya uang, bukan berupa wakaf, berupa uang. Yang 1 nol di belakangnya 12. Itu dia. Antum hitunglah. Kalkulator pun nggak cukup lagi udah. Tapi ternyata ada. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Setelah itu dia bangun rumah, buat usaha ini, buat usaha itu. Ya itulah ikhwah ya. Kemudian fa inna hadza min waswatil syaitan alladhi ya'muru bil fahsya wa wa'idul faqra. Karena berinfak takut fakir, takut berinfak hitung-hitung sedekah karena takut fakir, itu merupakan waswas setan yang menakut-nakutkan kita tentang masalah kemiskinan dan menyuruh kita pada perbuatan keji. 2, man anfaqa fi sabilillah bighairi hisab razaqahullah bighairi hisab. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tak hitung-hitung, Allah juga akan beri rezekinya tak hitung-hitung. Begitu, enggak dihitung-hitung juga. Ihsa'u nafaqati yuqallilu rizq. Terlalu menghitung-hitung nafkah, ya, infak itu akan mempersedikit rezeki. Biqata'il barakah, berkahnya juga terputus. Wa in kana katsiran wafiran, walaupun banyak. Walaupun banyak. Demikian ikhwah. Jadi intinya ya dalam masalah sedekah infak, kalau kira-kira nafkah untuk keluarga kita sudah selesai, ada lebih, ya kita infakkan aja. Ya tentunya seberapa bisanya kita, nggak usah terlalu banyak dipikir-pikir. Misalnya gaji antum misalnya 10 juta, kebutuhan keluarga 5 juta, sisa 5 juta, antum berinfak, infak aja 2 juta, 3 juta selesai. Karena masih ada stok sisanya 3 juta lagi. Tapi kalau 2 tahun lagi kan anak saya masuk kuliah, kemudian terus uang kuliahnya, dari sekarang saya hitung-hitung. Ini kan sudah seperti asuransi kan ikhwah. Coba asuransi itu ikhwah. Begitu anak lahir, mulailah muncul asuransi pendidikan untuk si anak yang baru lahir. Yang dipikirnya itu gimana nanti si anak kuliah. Astagfirullah. Kok dia baru lahir yang dipikirkan gimana pendidikan dia ketika nanti udah kuliah. Kenapa kok jauh kali mikirnya? Wong ente aja belum tentu hidup. Begitu. Belum tentu hidup. Sama ketika kita mau buat rumah. Kita kan buat rumah kalau bisa pintunya kuat, gitu kan. Tahan 50 tahun, begitu. Saya pernah tanya, Ustadz ini pintu Ustadz ini paling 20 tahun. 20 tahun, ya enggak apa-apa lah 20 tahun. Saya aja belum tentu sampai 20 tahun lagi. Kan bisa saja ikhwah. Ya kan belum tentu. Ya kalau ini rusak rumah ini, kan ada ahli waris kita, dialah mikirkan lagi. Masa pintunya kita pikir, pintu untuk dia pakai nanti setelah kita mati kita masih mikirkan? Demikian. Kita kan kepenginnya rumah itu ideal, kalau bisa bertahan 1000 tahun. Belum ngapain kita mikir 1000 tahun? Yang penting kita sediakan untuk mereka rumah, mereka nyaman, kemudian tidak meminta-minta, aman sudah. Gak usah pikir-pikir lagi pintunya nanti rusak apa enggak, udah lah ya Allah. Mikir pintu nanti untuk anak kita, ketika kita meninggal nanti pintu ini masih bagus ya enggak? Astagfirullah. Kan dah kelewat ikhwah. Banyak orang yang mikir seperti itu. Ya, banyak orang yang mikir seperti itu. Makanya ikhwah akhirnya gara-gara seperti itu jadi pelit dalam bersedekah, berinfak pelit. Demikian ikhwah. Nah, ketika kota infak lewat, itulah
2000 gopek begitu ikhwah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kungkungan bakhil. Ya. Demikian. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Ada yang bertanya silahkan. Baik, untuk sementara ada dari antum yang bicara? Silakan yang tanya langsung. Enggak ada. Oh, ya, silakan. Waalaikumsalam, silakan akhi. Ya. Oh enggak. Yang harta yang dizakati itu emas, baik yang dipakai maupun yang enggak dipakai. Uang, ya uang ada pada kita. Kalau memang kita seorang pedagang, maka kita juga diwajibkan untuk menghitung setiap dagangan kita itu setiap tahunnya. Jika emas kita, uang kita, nilai dagang kita itu sudah mencapai nisab, maka kapan sampai nisabnya? Misalnya sampai nisabnya bulan Muharram, berarti bulan Muharram depan dikeluarkan zakatnya. Adapun rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, rumah, saya punya rumah harganya 11 miliar. Kendaraan saya harganya 10,8 miliar, Ferrari misalnya. Terus bagaimana? Apakah dizakati? Enggak, itu dipakai. Enggak, kecuali kalau kita jual beli Ferrari, jual beli rumah, maka rumah itu dari komoditas yang harus dizakatkan karena dia sebagai harta dagangan. Demikian ikhwah. Tapi kalau emas yang dipakai istri kita, ya tetap dizakati. Kalau kita bagi-bagi, kalau dia disimpan nggak dizakati, kalau dia dipakai nggak dizakati, dipakai semua nanti kan macam orang Dayak itu, gelang segini, benih, supaya apa? Nggak dizakati. Jadi tetap emas itu tetap dizakati. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan Anda boleh hubungi langsung nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau juga boleh kirimkan dengan pesan WhatsApp dengan nomor yang sama, atau langsung juga boleh ke nomor saya di 08 13 600 600 61. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya. Kalau dari pendapatan dulu, Coba dari pendapatan dulu. Kalau pendapatan dulu, pendapatan haram itu terus kita jangan itu apa? Kita nggak tahu sebelum itu yang kita dapatin itu mana. Sampai nisab. Setelah kita tahu ya. Sampai nisab. Kita nggak tahu. Udah habis tuh harta haramnya. Udah habis, ya sudahlah kalau gitu, udah habis. Itu Ya sudah habis, sudahlah. Udah taubat kan. Nah, berikutnya dihitung zakatnya. Dia misalnya pernah mencuri, berapa uang dicurinya? 200 juta. Tapi sudah habis. Apakah 2 juta itu dizakatkan? Ya jelas enggak, udah habis. Yang sudah ada sekarang, yang dia sudah taubat, maka silahkan dizakati. Dengan cara satu, yaitu sampai nisab. Yang kedua, sudah setahun. Assalamualaikum Ustaz, saya mendapat proyek-proyek dan memenangkan tender dengan cara memberi uang hadiah kepada pejabat terkait atas kemenangan tender yang kami dapatkan. Apakah cara saya tersebut salah dalam mendapatkan proyek? Jelas salah, itu namanya riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap tempatnya di neraka. Ya, tak dibolehkan, dan hasilnya itu haram. Sedangkan jika saya tidak melakukan itu, saya tidak mendapatkan satupun proyek. Perusahaan saya terancam pilot, pegawai-pegawai saya juga terancam PHK. Mohon pendapat Ustadz. Ya nggak apa-apa, kalau pilot ya sudah pilot, mau gimana lagi? Pegawai saya nanti di PHK, ya mau bagaimana lagi? Apakah kita akan mendapatkan
cara yang haram dengan cara menggaji pegawai-pegawai kita dengan yang haram? Tentu kan tidak. Demikian ikhwah. Ya, kalau sudah perusahaan pilot, kita sudah usahakan mempertahankannya untuk mendapatkan proyek-proyek dengan tender yang halal, nggak bisa ya sudah, mau pilot lah. Toh kita ketika lahir juga nggak bawa apa-apa. Cari dengan cara yang lain, ya. Cari dengan cara yang lain yang halal. Maka tadi kan dikatakan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya ya, barang siapa yang merasa rezekinya lambat, maka dia akan lakukan mencarinya dengan cara yang dengan segala cara akhirnya. Dia nggak peduli mana yang haram dan mana yang halal. Demikian ikhwah. Ya, jadi para pemirsa yang ingin bertanya silakan hubungi nomor yang tertera di pesawat televisi Anda. Atau juga boleh mengirimkan pesan singkat ataupun WhatsApp dengan nomor yang sama, atau juga boleh kirimkan pesan WhatsApp dengan langsung ke nomor saya yang khusus untuk WhatsApp di 08 13 600 661. Tab, kita lihat pesan yang lain sepertinya belum ada. Tab, sudah ada. Assalamualaikum Ustaz, apa saja yang harus kita persiapkan dalam menyambut Ramadan? Kita persiapkan tentunya mental kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Rasulullah cara menyambut Ramadan, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itulah cara beliau, sehingga ketika Ramadan beliau sudah terbiasa, sudah lebih khusyuk untuk melakukan puasa Ramadan. Itu cara beliau, ya. Dan memang seharusnya kita seperti itu juga. Sebelum kita puasa Ramadan, puasa Sya'ban sudah kita biasakan, sehingga ketika masuk Ramadan betul-betul kita sudah melekat dengan puasa Ramadan tersebut. Demikian ikhwah. Ibaratnya kalau orang sedang mau bertanding, dia kan ada latihan-latihan dulu sebelumnya, sehingga ketika benar-benar dia sedang bertanding, itu merupakan inti daripada acara, dia benar-benar sudah fit, sudah siap untuk melakukan pertandingan itu, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Demikian ikhwah. Kemudian apa lagi? Itu persiapan mental. Persiapan apa lagi? Persiapan harta. Kenapa? Kita akan berinfak di bulan Ramadan, karena berinfak bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya. Sebagaimana Rasulullah itu kalau pada bulan Ramadan beliau itu berinfak itu lebih mudah ketimbang angin yang bertiup. Jadi hartanya yang masuk lewat gitu aja, dikasih. Itu kalau bulan Ramadan masuk rezeki udah lewat gitu aja, masuk kasihkan infak. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ustadz, praktek saya mengajarkan konsep sedekah. Beliau berdagang, setiap hasil keuntungan dipisahkan 2,5% untuk sedekah. Setelah dikumpulkan baru disedekahkan ke kerabat terdekat. Konsepnya apakah benar Ustadz? Tidak apa-apa. Kenapa harus 2,5%? Kalau emang masih bisa 3%, 4%, kenapa rupanya kalau untuk sedekah? Ya, kecuali kalau zakat. Kalau zakat itu, ya, kalau zakat itu kalau zakat itu ada ketentuan, ada nisab, ada haul. Demikian. Jadi tidak ada zakat itu setiap bulan, setiap kali dapat gaji langsung potong 2,5% atas nama zakat. Itu nggak ada. Zakat profesi nggak ada. Ya, pada zaman Abu Bakar sudah ada gaji, sudah ada. Pada zaman Umar sudah ada gaji. Para gubernur-gubernur itu ada gajinya, bukan nggak ada gajinya. Tapi tidak pernah ada satupun sejarah yang memotong gaji mereka 2,5% atas nama zakat. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanya langsung? Ada? Ya. Apakah benar apabila kita khawatir akan rezeki kita di esok hari, itu akan dicatat sebagai dosa? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kekhawatiran itu tentu ada, tapi kita harus tenangkan diri kita. Misalnya, besok saya makan apa ya? Itu pasti ada lah, ya. Pasti ada yang seperti itu. Misalnya, kita hari ini kita tahu ini kita makan hari ini, dan gak ada lagi stok kita untuk kita makan besok. Kita mikir, besok kita makan apa ya? Begitu. Cara berpikir seperti ini gak ada masalah. Artinya dia sudah buat rencana. Tapi dia jangan khawatir bahwa dia tidak akan makan besok.
Yang penting dia usaha saja, bertawakal kepada Allah. Demikian ikhwah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau annakum tawakkaltum haqqut tawakkul," apabila kalian benar-benar tawakal, dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la ruziktum kama ruziqa at-tuyur. Niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya rezeki burung. Taghdu khimasan wa tarji'u bitanan. Perginya lapar, pulangnya sudah kenyang. Kan burung nggak pernah bawa stok dia kan. Pak bontot, untuk apa ini ibu? Untuk makan pagi, kan nggak ada kan? Makan pagi dicari lagi. Makan pagi dicari lagi, kenyang dia pulang. Makan siang cari lagi. Nah, begitu ikhwah. Nggak pernah dia nabung. Ya, nabung untuk besok, nggak ada. Untuk sebulan ke depan, untuk pendidikan anakku supaya terbang, nggak ada. Kan nggak ada. Nah, demikian ikhwah. Itulah rezekinya burung. Yang penting ya kita benar-benar bertawakal. Ya, tidak usah khawatir. Kalau kita khawatir apakah dia berdosa? Enggak, insya Allah enggak. Tapi jangan khawatir. Yang terpenting adalah cari, itulah dia. Ya, masalah dapat enggak dapat itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tip satu lagi di sini ada, apakah berbeda rezeki dengan nikmat? Nikmat itu termasuk rezeki. Ya. Rezeki itu termasuk salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah itu. Hanya saja yang rezeki ini kan macam-macam sebagaimana nikmat. Karena banyak orang mendapatkan rezeki dari Allah tapi tidak merasakan kenikmatan dalam rezeki tersebut. Ikhwah begini, kalau nikmat itu kan dalam bahasa Arab. Ya. Rezeki yang Allah berikan itu juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti harus merasa nikmat itu artinya enak dirasa. Misalnya antum diberi orang jeruk, rezeki nggak itu? Rezeki, nikmat nggak? Nikmat dari Allah. Begitu dibuka, dimakan asem. Rasanya nikmat? Hah? Nggak nikmat rasanya. Tapi apakah itu nikmat? Iya, begitu. Jadi nikmat di sini artinya bukan rasanya nikmat. Kalau rasanya nikmat artinya lezat. Tidak semua rezeki itu rasanya lezat. Ada yang asam, ada yang pahit. Ya, sebagaimana kehidupan kita, terkadang asam, kadang pahit, kadang manis. Itulah lika-liku kehidupan. Disitulah indahnya kehidupan. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Demikian ikhwah. Jadi nikmat di sini artinya bukan rasanya nikmat. Ya, rezeki itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun rasanya tidak nikmat. Nah, demikian. Oke ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.